Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ninggiang Abian Base pada pagi hari ini, hari Rabu 31 Mei 2023. Saya sungguh berharap bisa berjumpa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur kepadamu ya Allah atas segala kasih dan karunia-Mu. Kami boleh memasuki hari ini dalam keadaan selamat. Kami berterima kasih atas perlindungan Tuhan di dalam istirahat kami sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini kembali kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam memasuki hari yang indah karunia Tuhan. Sebelum memulai tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan akan kebenaran firman. Kami sadar akan segala keterbatasan kami di dalam memahami firman-Mu. Karena itu kami memohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan yang ada, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan apa yang boleh kami sampaikan agar seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan akan boleh menjadi kekuatan dan pelita yang akan menerangi jalan-jalan kami dalam meneguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan beriman kepada-Mu. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini diambil dari dua bagian bacaan firman Tuhan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 30 ayat yang ke-12 dan yang kedua dari kitab Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Yang kedua dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema Allah sumber pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dari Mazmur 30 merupakan kesaksian ungkapan sukacita dari pemazmur Daud yang sungguh merasakan pertolongan Tuhan untuk kelepasan dari situasi sulit atau perkabungan yang dialaminya. Pemazmur sungguh meyakini bahwa Allah telah menjawab seruan dan ratapan yang disampaikan kepada Allah. Allah telah menolongnya dari bahaya dan bagaimana Allah bertindak merubah situasi sulit yang penuh dengan ratapan dan duka cita yang dialami oleh pemazmur menjadi sebuah sukacita besar yang membuat pemazmur bergirang dan menari-nari. Bapak, Ibu, dan dikasihi Tuhan, kehidupan kita memang tidak selalu dipenuhi dengan sukacita
atau sebaliknya tidak ada seorang pun yang hidup terus dalam penderitaan, tetapi hidup ini memang adalah sebuah proses. Kita tidak selalu ada di dalam suasana sukacita dan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, tetapi ada kalanya kita juga diterpa oleh berbagai-bagai masalah dan pergumulan dalam kehidupan yang membuat kita berduka atau menderita dan berada dalam situasi yang sangat sulit, yang terkadang juga membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan pengharapan. Kesaksian yang disampaikan oleh pemazmur di dalam menantikan pertolongan Tuhan dengan tekun dan dalam percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar atas pergumulan yang dihadapi. Sebab bagi pemazmur, Tuhan adalah sumber pengharapan yang sejati. Sehingga di dalam pergumulan yang hebat dan serius yang ditunjukkan dengan kata meratap dan berkabung, pemazmur menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, di mana pada akhirnya dia merasakan dan memperoleh kelepasan dari pergumulan atau perkabungan yang dialaminya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggaku kau ikat dengan sukacita. Adakah saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengalami pergumulan yang berat sehingga membuat kita seperti kehilangan pengharapan? Ingat dan lihatlah ketekunan iman yang menjadi pengalaman iman bagi sang pemazmur, memberi gambaran bagi kita apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami proses kehidupan yang sulit. Sekalipun kita harus tetap percaya dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Niscaya apa yang dialami pemazmur juga akan menjadi pengalaman iman kita secara pribadi, keluarga, ataupun di dalam persekutuan kita di jemaat. Sebab pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Senada dengan pengalaman pemazmur, Paulus pun berdoa bagi jemaat di Roma agar Allah memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada jemaat. Sebagaimana di dalam bacaan kita yang kedua, Paulus menulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setiap orang tentu merindukan kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Namun dalam kenyataannya terlalu banyak peristiwa yang menyebabkan sukacita dan damai sejahtera kita menjadi hilang dari hidup kita. Karena itulah di dalam kehidupan persekutuan kita harus terus saling menopang dan saling mendoakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang dengan setia mendoakan jemaat, sehingga dengan demikian sumber sukacita dan pengharapan kita akan memberi kekuatan melalui Roh Kudus yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun jemaat.
Roh Kudus memberi kekuatan dan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita melalui suka dan duka yang diizinkannya terjadi di dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita tetap percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, sebab pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan, Sang Sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Bersukacitalah di dalam pengharapan sejati, percayalah akan setiap penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan akan boleh meneguhkan iman percaya kami untuk terus menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk menghidupi firman-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh bersukacita dan beroleh damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa bagi setiap pergumulan dan beban berat yang terjadi di dalam kehidupan kami jemaat-Mu, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan kami di Jemaat Galang Mingyang Abian Basih. Saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit, yang ada di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan untuk pasangan hidup, pergumulan untuk pekerjaan, dan pergumulan berat lainnya ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk melihat setiap pergumulan dan beban hidup kami sebagai tanda kasih Tuhan yang mau membawa kami hidup di dalam iman yang semakin kuat dan teguh, serta berpengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kami boleh tetap ada dalam sukacita karena kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Jika pada hari ini kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan karuniakan kepada kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan tetap menuntun dan menolong kami melakukannya dengan baik dan takut akan Tuhan. Inilah syukur dan doa kami, ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.